Proses pembuatan lopakko di sini udah aku siapkan udang atau hamai kecil, terus ini ada sosis babi, ini daging babi, dan ini aku lupa namanya tapi aku ingat. Aku lupa namanya, nanti aku tulis sini. Sekarang panaskan wajan. Oke. Masuk ini nggak usah dipakai minyak karena ini berminyak banget. Masukkan ini dulu. Kita pakai tungku, jangan ini ya. Tungku atau api sedang. Tunggu sebentar. Nah, ini udah banyak minyaknya. Tadi kan nggak ada, kita nggak kasih minyak karena emang sosisnya banyak minyak, terus ada daging babi juga. Oke, kalau udah ada minyak sedikit kayak gini, masukkan ini lagi, masukkan daging babi. Enggak ini. Oke, daging babinya udah aku masukin. Kita tunggu sebentar biar minyaknya banyak, karena daging babi banyak minyak. Oke, kayak gini, banyak minyaknya. Oke, ini udah banyak banget minyaknya. Banyak banget. Terus sekarang kita masukkan udang yang udah dipotong. Ini udang. Kita aduk-aduk dulu. Apinya kita pakai api sedang ya. Oke, kita aduk-aduk dulu, campur rata dulu. Oke, udah seperti ini. Sekarang kita masukkan ini, aku nggak tahu namanya, nanti aku tulisin deh biar tahun depan aku ingat lagi. Oke, ini udah. Ini tuh sebelumnya direndam dulu biar kita halusinnya itu gampang, soalnya ini keras banget dan benar-benar mau makan waktu. Nah, ini kalau minyaknya nggak cukup dikasih minyak lagi karena lopakko itu harus ada minyak katanya. Oke, ini diaduk-aduk dulu. Nah, kalau kering kayak gini kan nggak ada minyak ya, nanti ditambah lagi pas minyak goreng. Oke, kita aduk-aduk dulu. Nah, udah seperti ini kan, itu kita aduk-aduk dulu biar nggak terlalu warna putih banget yang ini. Nah, semua ini kena minyak dulu. Ini nanti aku kasih minyak goreng lagi karena ini nggak cukup minyaknya. Oke, sekarang mau kasih minyak dulu. Ini agak banyakkan dikit ya. Oke, dan setelah dikasih minyak, di apinya dibesarin dikit. Oke, panas. Kita aduk-aduk lagi. Oke, dan ini udah selesai. Ini udah banyak minyak nih, udah banyak banget, dan kita matikan apinya. Tunggu sampai dingin. Oke, ini aku giniin dulu biar dia cepat dingin. Oke, ini udah banyak banget minyaknya. Oke, ini nggak dikasih apa-apa, cuma ini doang, goreng ini doang.
Oke, tapi yang pertama kali digoreng ini tuh yang sosis babi dulu, terus daging babi, boleh dua-duanya bersamaan. Yang udang sama yang putih-putih ini tuh belakangan karena dia kan nggak berminyak. Oke, kita matikan api dulu. Oke. Nah teman-teman, saatnya saya akan parut kelopak ini, tapi aku sisain 3 atau 3,5 sebentar buat aku potong kayak seperti jari ini loh ya, tiu-tiu, potong lidi lah sebesar jariku. Saatnya aku mau parut dulu. Nah ini 3 aja yang aku potong kayak gini. Oke, sekarang kita masukkan di panci dulu. Oke, ini yang udah dipotong kita. Jangan lupa diaduk biar ininya kecampur rata, yang potongan sama parutan bisa campur. Dan ini kita masak dulu, tunggu mendidih, terus masak 15-20 menit. Pokoknya tunggu ininya matang udah. Tapi jangan lupa kita tambahin gula. Tambahkan gula batu sesuai selera. Ini kan aku 12 kilo, jadi aku tambahinnya segini, kecil aja. Kalau yang satu gede sama 2 yang kecil aja biar nggak terlalu manis. Tapi kalau yang suka manis, sesuai selera. Oke, saatnya kita tambahin dulu. Oke, dan tutup. Nah ini udah mendidih, ini udah aku aduk. Kita menunggu 15-20 menit, tapi sekarang aku coba 15 menit dulu. Kita tutup kembali, tutupnya ini aku pakai api sedang ya, api sedang aja, kedua mana ya. Nah ini 1,5 lah, api sedang. Tutup dulu, tutupnya. Oke, nunggu 15 menit. Masukkan sosis babi yang udah digoreng tadi dan diaduk-aduk hingga merata. Oke, ini udah kecampur rata. Saatnya kita masukkan, ada lada putih, ada roiko ya, kaifen, terus sama garam. Ini garamnya itu aku pakai 2 sendok ini ya, 2 sendok setengah. Jadi kalau sendok teh itu 2 aja, karena itu kebesaran 2 aja. Itu untuk 12 kilo ya. Terus untuk ini kaifen ini aku ambilnya tadi, aku pakainya 3 sendok, sama aja kayak gini, sendoknya sama kayak gini. Tapi nanti kalau pakai sendok teh itu 2 aja, karena ini sendoknya gedean, ini kecil. Sama juga yang ini tuh yang kuning, sendok yang kuning ini. Jadi kalau untuk sendok tehnya 3, ini sendok tehnya 3. Saatnya kita campurkan ke lopak yang tadi. Kita kasih garam dulu. Ini udah aku masukkan lada, kaifen sama garam. Saatnya kita campur dulu. Aduk-aduk. Oke, aduk-aduk hingga merata. Ini udah kecampur rata sama bumbu-bumbunya yang tadi, dan jangan lupa koreksi rasa. Dan ini tuh udah enak, udah bumbunya pas sesuai selera. Dan ini kita tunggu sampai setengah dingin setengah panas, apa gimana ngomongnya ya. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, kita harus menunggu dulu. Ini aku aduk-aduk biar dia cepat, karena ini menunggunya lama. Oke, kita tunggu dingin dulu. Untuk tepung berasnya jangan lupa disaring dulu. Ini aku saring dulu nih, aku pakainya 2 bungkus 12 kilo ya, aku pakai 2 bungkus. Jadi aku saring dulu. Tepungnya udah aku masukin ya, tadinya lupa aku nggak rekam ya teman-teman. Ini tepung 2 bungkusnya oke banget, ini pas banget. Saatnya kita masukkan di hap-hapnya. Dan ini aku udah siapkan 3 hap, dan aku pakai hap yang gede karena permintaannya untuk pakai hap yang gede gini.
Dan ini tuh sekitaran kita kalau masaknya itu sekitar sejam lebih lah, karena dia gede. Tapi aku nggak tahu ya, karena sebentar aku pakai api yang gede, api besar ya. Oke, saatnya kita masukin di hap dulu. Nah teman-teman, untuk yang 12 kilo tadi itu aku dapatnya segini, 4 hap ya yang gede. Dan ini tuh kita isi lagi yang ini, kita isi benar-benar, kita ratain biar rapi kayak gini. Semuanya diisi biar hasilnya bagus dan cantik. Nah ini udah jadi, ini udah aku taruh semua, udah tap-tap di atasnya, udah cantik. Saatnya kita mau steam, dan ini tuh kurang lebih 1 jam. Ini airnya udah aku kasih semua, dan aku mau ke atas, mau kapcan, mau vakum kamarnya Koko, karena dari tadi aku belum vakum. Dia bangunnya jam 4:30 lah, udah mau jam 5-an. Jadi ini aku masukin dulu steam, tak tinggal sebentar 10 menit aku kapcan dulu. Oke, saatnya kita mau steam dulu. Nah teman-teman, ini pas untuk steamnya ini aku pakai ini ya, ini tuh kayak tisu ya, tapi bukan tisu sih, ini masih bisa untuk kayak kain gitu loh, tapi habis ini langsung dibuang, nggak bisa dipakai karena kan berminyak, biar airnya nggak masuk ke dalam ya. Tapi ini tuh apa ya, menurut aku ya, kalau bosku itu nggak suka guys. Kemarin aku pakai ini aja dia ngomel-ngomel, katanya kalau air masuk kan bisa dibuang, katanya kayak gitu. Kalau kayak gini kan air nggak bisa masuk dan bisa di kain ya, diserap gitu. Oke, kita buat semuanya seperti itu. Dan ini aku mau buat 3 ya, satunya nanti dulu. Nah teman-teman, ini kainnya pas 6 ya, pas, karena kan ini aku 2 ya, pakainya 2 biar airnya nggak masuk ke dalam dan jadi hasilnya bagus, kering bagus gitu. Oke, saatnya kita menunggu kurang lebih 1 jam. Dan nanti yang bawahnya biasanya matang duluan ya, sama yang kedua. Yang ketiga itu enggak, nanti kita steam lagi kalau nggak matang. Kalau waktunya nggak cukup bisa di steam lagi, karena ini kan besar-besar ya. Oke, kita menunggu dulu. Ini hasilnya setelah 1 jam, dan ini kita lihat dulu. Nah ini tuh belum, dikit lagi 10 menitan lagi ini, biar dia itu benar-benar matang. Oke, kita menunggu 10 menit lagi, dan hasilnya bagus kan, cantik hasilnya. Ini yang pertama ya, menunggu lagi 10 menit. Nah ini dia hasilnya, yang tadinya bilang 10 menit ternyata enggak, dan aku tambahin waktu 10 menit, jadi total waktunya itu 1 jam 20 menit untuk bikin yang ini. Nah ini tuh udah, lopaknya itu udah matang banget. Oke, sekarang saatnya kita angkat. Nah ini dia hasilnya. Yang tadi 4 hap, ini 3 hapnya udah, 1 hapnya masih aku rebus dulu. Bukan rebus ya, masih aku steam dulu. Ini total waktunya 1 jam 20 menit ya untuk hap yang kayak gini. Hasilnya bagus kan, cantik hasilnya. Oke, terima kasih buat kalian semua, semoga bermanfaat.